Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Agus M, Standbook C2011943. Pada video ini saya akan mereview buku novel dari Laila S. Chudori yang berjudul Laut Bercerita. Buku Laut Bercerita ini kalau dilihat dari covernya, aku kira buku ini buku yang ceria karena pada covernya penuh dengan ikan yang berwarna-warni. Dan ternyata pada cover ini terlihat ada kaki yang dirantai di dasar laut, dan aku mulai bertanya kaki siapakah ini dan kenapa bisa terjadi dia terjebak di dasar laut. Jadi langsung saja kita mereview buku ini. Setelah saya membaca buku Laut Bercerita ini, emosi dan ekspresiku berubah-berubah dan banyak juga informasi yang aku dapat. Terus tiba-tiba kesal sendiri, sedih, kira-kira begitu emosi ketika aku baca buku Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah novel karya Laila S. Chudori, pengarang yang juga berprofesi sebagai wartawan Tempo. Novel ini berjumlah 379 halaman, bermula pada tahun 1991. Laila mengawali novelnya dengan mengisahkan kehidupan sekelompok mahasiswa yang berkegiatan di suatu rumah di Sragen, Yogyakarta. Mahasiswa ini memiliki ketertarikan yang sama terhadap bacaan termasuk sastra. Laila menulis berdasarkan peristiwa saat ini ketika Biru Laut berada dalam penjara dan masa lalu ketika Biru Laut masih menjadi mahasiswa di Buron. Sebelum berada di penjara, konflik yang dihadapi Laut cukup banyak, termasuk bagaimana ketika ia dan teman-temannya mengatur diskusi dan aksi demi membela petani jagung di Belangguan yang tengahnya diambil segera tidak adil oleh pemerintah. Selain itu, novel ini juga bercerita bagaimana salah satu sahabat Laut berkhianat dan membocorkan informasi kepada Intel. Aktivisme dan pembelaan ini yang kemudian diketahui oleh Intel mengantarkan Laut kepada penjara. Jadi lanjut ke sinopsis dari buku Laut Bercerita. Novel terbaru Laila S. Chudori bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan sekumpulan keluarga yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Pada slogan yang namanya tembak di tempat yang akan menjemput mereka jika memberontak, kisah ini berlanjut bagaimana Laut dan teman-temannya kehilangan tanpa jejak. Tidak hanya tentang itu saja, di buku ini juga diceritakan bagaimana hangatnya keluarga Biru tentang kerinduan pada adiknya yaitu Asmara, dan juga pada kekasihnya Anjani. Buku setebal 309 halaman ini diceritakan dengan dua sudut pandang, yaitu Laut dan adiknya Asmara. Laut menceritakan kisahnya sebelum ia diculik dan ditenggelamkan di dasar laut, sementara Asmara bercerita perjuangan mencari tahu kakaknya yaitu Laut. Kita lanjut pada informasi yang ada pada buku ini. Yang pertama, alur di buku ini tidak berdasarkan waktu atau tahun, melainkan lebih ke peristiwa kini dan juga masa lalu. Yang kedua, bahwa buku Laut Bercerita ini juga pernah difilmkan aktor Reza Rahadian yang berperan sebagai Biru Laut, sementara Anjani diperankan oleh Dian Sastrowandoyo. Kemudian informasi lain dalam penulisan buku ini, bahwa penulis melakukan riset selama 5 tahun lamanya. Peristiwa dalam buku cerita ini juga nyata, dan penulis juga melibatkan narasumber-narasumber asli yang pernah mengalami peristiwa tersebut dalam risetnya. Adapun poin-poin yang ada pada buku cerita ini, yang pertama, buku ini mengandung berbagai emosi seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, dan memberi bekas rasa karena setelah membaca buku ini, saya kepikiran Laut, keluarganya, dan teman-temannya. Bagaimana yang paling sedih dan menyentuh menurutku itu di part ketika ayahnya Laut yang menyasi menyiapkan 4 piring makan, berharap Laut pulang, memutar lagu kehadiran Laut, kemudian bersih kamar bukunya Laut. Kita lanjut pada informasi yang ada pada buku ini. Yang pertama, alur di buku ini tidak berdasarkan waktu atau tahun, melainkan lebih ke peristiwa kini dan juga masa lalu. Yang kedua, bahwa buku Laut Bercerita ini juga pernah difilmkan aktor Reza Rahadian yang berperan sebagai Biru Laut, sementara Anjani diperankan oleh Dian Sastrowandoyo. Kemudian informasi lain dalam penulisan buku ini, bahwa penulis melakukan riset selama 5 tahun lamanya. Peristiwa dalam buku cerita ini juga nyata, dan penulis juga melibatkan narasumber-narasumber asli yang pernah mengalami peristiwa tersebut dalam risetnya.
Adapun poin-poin yang ada pada buku cerita ini, yang pertama, buku ini mengandung berbagai emosi seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, dan memberi bekas rasa karena setelah membaca buku ini, saya masih kepikiran Laut, keluarganya, dan teman-temannya. Bagian yang paling sedih dan menyentuh menurutku itu di part ketika ayahnya Laut yang masih menyiapkan 4 piring makan berharap Laut pulang, memutar lagu kehadiran Laut, kemudian bersihin kamar dan buku-bukunya Laut, seolah Laut akan pulang. Jika mereka telah tiada, di manakah jenazahnya? Biar kami yang menguburkannya. Kiranya itu yang selalu berputar-putar di kepala mereka. Selain itu, ada juga yang bagian bikin tidak disangka, bikin kesal, yaitu pengkhianatan. Sumpah, pada part ini saya merasa sangat sedih karena ayah Laut yang begitu sangat berharap Laut akan pulang. Jadi, buat teman-teman yang penasaran dengan buku ini, saya sarankan untuk membacanya. Buku ini sangat bagus, terutama teman-teman yang pecinta sejarah. Cocok sekali untuk teman-teman yang suka sejarah atau teman-teman yang suka baca novel yang bersetting tentang sejarah. Poin selanjutnya, banyak sekali wawasan yang bisa dapat kita ambil dari buku ini, mulai dari pemikiran-pemikiran tentang idealisme, integritas, dan juga nasionalisme, yang menurutku akan bagus sekali kalau dibaca sama anak-anak muda pada saat ini. Bagaimana kita tumbuh sebagai orang yang kritis, tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang didapatkan, misalnya dari berita media maupun proses belajar di kelas. Dan terakhir, aku sangat merekomendasikan untuk para wahai pemuda, intinya buku ini mengingatkan kita jangan lupa sejarah dan berpikir kritis, itu sangat penting. Sekian video review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.